Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidin dari kelas K2 Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Cirebon. Video ini merupakan video kelima untuk menjawab tugas dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun, apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadis. Sebagai sumber Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya pada hal gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan meyakini adanya akhirat. Satu hal yang juga disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok ini ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun, termasuk harusnya di Indonesia. Dan yang kedua adalah Al-Hadis. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgent, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa intervensi hadis. Memakai Al-Quran tanpa mengambil hadis sebagai landasan hukum dan pedoman hidup adalah hal yang tidak mungkin, karena Al-Quran sangat sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Kaitannya dengan kedudukan hadis, di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, maka Al-Quran merupakan sumber pertama, sedangkan hadis merupakan sumber kedua. Bahkan sulit dipisahkan antara Al-Quran dan hadis karena keduanya adalah wahyu. Hanya saja Al-Quran merupakan wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah, baik redaksi maupun maknanya kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Dan hadis wahyu ghairu matlu atau wahyu yang dibacakan oleh Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Ditinjau dari kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas Al-Quran lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas hadis, karena Al-Quran mempunyai kualitas khotri baik secara global maupun terperinci, sedangkan hadis berkualitas khotri secara global dan tidak secara terperinci. Di sisi lain, karena Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang tunduk bahwa perintah dan hukum-hukum Al-Quran, Nabi Muhammad SAW tidak lebih hanya menyampaikan Al-Quran kepada manusia,
Rasulullah adalah orang yang setiap perkataan dan perbuatannya menjadi pedoman bagi manusia. Karena itu beliau maksum senantiasa mendapat petunjuk Allah. Dengan demikian, pada hakikatnya sunnah Rasul adalah petunjuk yang juga berasal dari Allah. Kalau Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa kalimat-kalimat jadi yang isinya maupun redaksinya langsung diwahyukan Allah, maka sunnah Rasul adalah petunjuk dari Allah yang diilhamkan kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikannya kepada umat dengan cara beliau sendiri. Bil bayyinati wazzuburi wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya kami telah menurunkan peringatan Al-Quran kepada engkau Muhammad supaya kamu menerangkan kepada segenap manusia tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Quran surat An-Nahl ayat 44. Dan pada Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya apa-apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, hendaklah kamu ambil dan apa yang dilarang bagimu hendaklah kamu tinggalkan. Kemudian dalil kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis, kehujayah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis karena selain memang diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum, maka kaum muslimin akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam berbagai hal, seperti tata cara sholat, qadar dan ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Sebab ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini tersebut hanya berbicara secara global dan umum, dan yang menjelaskan secara terperinci justru sunnah Rasulullah. Selain itu juga akan mendapatkan kesukaran dalam hal menafsirkan ayat-ayat yang musytarak atau multi makna, muhtamal atau mengandung makna alternatif dan sebagainya, yang mau tidak mau memerlukan sunnah untuk menjelaskannya. Dan apabila penafsiran tersebut hanya didasarkan kepada pertimbangan rasio atau logika, sudah barang tentu akan melahirkan tafsiran-tafsiran yang sangat subjektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iman-iman pembina mazhab semuanya mengharuskan kita umat Islam kembali kepada as-sunnah dalam menghadapi permasalahannya. Asy-Syafi'i berkata, apabila kamu menemukan dalam kitabku sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka berkatalah menurut sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan apa yang telah aku katakan. Perkataan Imam Syafi'i ini
memberikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam kenyataannya berlawanan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dikategorikan pengertian bahwa segala pendapat para ulama harus kita tinggalkan apabila dalam Syafi'i ini juga dikatakan oleh para ulama yang lainnya. Tetapi tidak semua perbuatan Nabi Muhammad merupakan sebuah hukum yang harus diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum kerasulannya. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat dari berbagai dalil, baik dalam bentuk nakli ataupun akli. Dalil Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang datang dari Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup. Di antaranya adalah dalam surat Al-Imran ayat 32 yang berbunyi Qul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin, yang artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran surat Al-Imran ayat 32. Masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis menjelaskan tentang permasalahan ini. Dari beberapa ayat di atas telah jelas bahwa perintah mentaati Allah selalu dibarengi dengan perintah taat kepada Rasulnya. Begitu juga sebaliknya, dilarang kita durhaka pada Allah dan juga kepada Rasulnya. Dari hadis dalam satu pesan yang disampaikan baginda Rasul berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya adalah sabdanya anna Rasulullahi qala taraktu fiikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Artinya, aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Hadis di atas telah jelas menyebutkan bahwa hadis merupakan pegangan hidup setelah Al-Quran dalam menyelesaikan permasalahan dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya untuk menentukan hukum. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan pembacaan ayat-ayat yang masih salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.